yang menggunakan logika ataupun analisisnya melalui gambar-gambar spasial, melalui gambar sesuai dengan pola yang ditentukan. Pola yang didapat oleh si Raven ini berdasarkan dari penelusuran dan memetakan gambar tersebut dari tingkat yang mudah sampai dengan yang sulit. Maka dari itu tadi ada CPM, SPM, APM. Nah, memang arahnya ini lebih ke simulasinya kan nonverbal ya, berupa gambar, mau diberikan sama siapapun tidak ada kaitannya dengan di mana masyarakat itu tinggal. Tapi kalau misalnya kayak tes Binet sama Wechsler, itu di mana tes ditinggal itu mempengaruhi kalau tidak dilakukan adaptasi, khususnya di soal-soal yang menyangkut pemahaman, yang menyangkut informasi atau vocabulary. Itu yang ada di Wechsler sekarang itu sudah diadaptasi. Gitu. Jadi antar negara bisa berbeda. Kalau kamu misalnya mau tes Wechsler pas di Amerika, ya pengetahuan tentang Amerika, tentang lingkungan situasi yang ada di Amerika kayak gitu. Kalau di Indonesia. Tapi kalau Raven itu tidak perlu disesuaikan dengan budaya di mana masyarakat itu tinggal atau pengetahuan masyarakat itu tinggal. Gitu ya, jadi aman gitu levelnya. Nah, karena ini sifatnya paper and pencil sehingga bisa diberikan baik secara klasikal ataupun secara individual. Jadi kalau misalnya secara klasikal ya ndak usah menggunakan Binet ataupun Wechsler gitu ya. Cukup gunakan ini bisa pilih Raven, bisa pilih CFIT gitu. Nah, yang membedakan itu adalah di Raven tidak akan ketemu yang namanya skor IQ. Kenapa? Karena nanti di ending scoring itu kita akan mendapatkan level ataupun grade dari kemampuan individu berdasarkan nilai persentil dan kategorisasi dari grade itu. Jadi kategorisasinya itu misalnya grade 1, kategorisasinya superior. Grade yang 5 berarti defisit, misalnya defisit intelektual misalnya kayak gitu. Jadi itu yang akan kita dapatkan informasinya. Jadi kalau memang misalnya pada saat nanti ada tes yang hadir, itu kalian lihat dulu latar belakang dan tujuan diadakan tes itu untuk apa. Kalau misalnya ingin tahu seperti apa kemampuan dan nilai skor IQ itu tidak terlalu signifikan untuk dalam pembuatan laporan, maka silakan gunakan Raven, gitu ya. Jadi nanti akan keluar misalnya kemampuan intelektual yang bersangkutan berada dalam kategori misalnya rata-rata atas, misalnya kayak gitu. Berada dalam kategori rata-rata bawah, misalnya dalam kurung skala Raven. Nah, nanti itu di situ dijelaskan analisisnya, maksudnya kemampuan penjelasan dari kemampuan interpretasi dari kategorisasinya itu yang seperti apa gitu ya. Jadi ini tadi model-model bentuk soalnya yang sudah saya jelaskan, ada standar. Aduh, mana tadi? Nah, ini tadi ada SPM, terus ada APM sama ada CPM ya. Kalau yang ada serinya itu di SPM sama CPM. Untuk waktunya tadi sudah saya sampaikan. Nah, usianya SPM ini standarnya cukup panjang ya. 6 sampai 65 tahun. Sedangkan untuk APM itu hanya untuk orang yang sudah dipastikan dia berpikir operasional formal. Kalau CPM memang khusus untuk anak-anak. Kenapa yang di SPM itu standar usianya panjang, mulai dari anak sampai manula? Dikarenakan SPM ini bisa digunakan oleh seluruh usia, tapi bukan berarti kalau anak SD kalian menggunakan SPM. Oh, ini bisa kok anak-anak SD. Ya kalau anak SD tahu background-nya itu untuk masuk sekolah,
tidak untuk melihat bagaimana pengembangan minat dan bakat, misalnya, terus di situ tidak ada anak yang spesifik yang cerdas istimewa atau pelaporan dari observasi wawancara gurunya, misalnya, ya gunakan aja CPM. Jangan menggunakan SPM. Kecuali di sekolah itu mau ngeteskan anak-anak khusus nih yang mau mengikuti kejuaraan yang dia sebelumnya itu sering juara dan mendapatkan informasi dari orang tuanya, cepat dalam menerima informasi, dan bisa mempelajari materi dari misalnya kakaknya yang di SMP atau SMA atau apa gitu, silakan gunakan SPM. Jadi untuk kondisi-kondisi khusus itu kita tahu memetakan kapan harus CPM, kapan harus SPM. Jadi nggak gebiak-uyah. Gebiak-uyah itu dipukul rata. Oh, karena lihat usia ini wes tak kasih SPM kan standar ya. Oh, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Nah, karena tadi tingkatannya itu banyak, itu akan berbeda nanti outputnya. Gitu. Dan khawatir tidak menjawab sesuai dengan kebutuhan. Setiap kalian menganalisis hasilnya itu harus ditulis ininya ya, standarnya. Misalnya kayak kemarin itu pakai Wechsler ya, dalam kurung misalnya skor IQ atau kategorisasinya dalam kurung standar Wechsler, dalam kurung standar Binet, dalam kurung standar Raven, standar CFIT misalnya kayak gitu. Biar tahu standar intelijensi yang digunakan itu yang mana untuk acuan melihat kemampuan seseorang gitu. Nggak asal gebiak-uyah, oh anakmu rata-rata bawah misalnya. Standar apa yang digunakan? Ternyata intelijensinya nggak pas. SD kelas 3 diberikan SPM, akhirnya dia rata-rata bawah. Padahal tidak ada keperluan khusus spesifik gitu. Misalnya menggunakan Raven, nah ini bisa ditindaklanjutin. Sebentar ya, ini kayaknya ada semut di sini sebentar. Saya taruh dulu, saya ada makanan manis. Bentar. Bentar ya. Ada semutnya. Di sini Bapak Ibu, kami di Proditek Mesin UI itu memiliki 5 skema ya. Jadi skema reguler, kemudian skema magang, skema kegiatan mereka belajar selain magang ya, dan pertukaran mahasiswa, dan boleh skema kombinasi. Jadi kombinasi dari 2 hingga 4 magang dan juga pertukaran mahasiswa, dan juga dia mungkin seperti ini. Oke. Selanjutnya itu yang SPM ya. Raven ya. Oke, saya lanjutkan. Ini yang SPM yang tadi saya jelaskan ya. Udah punya gambaran kan seperti apa bentuknya, jumlah setnya itu berapa sudah saya sampaikan, terus ada berapa item per set dan waktunya berapa lama sudah saya sampaikan ya. Taraf kesulitannya juga tahu kenapa diberikan set. Terus APM itu juga sudah saya sampaikan kalau di sini tidak dalam bentuk set, tapi soal yang diskor itu hanya yang di bagian 2 yang 36 soal selama 40 menit. Untuk yang soal latihan bagian 1 itu 5 menit ya. Kalau CPM sama 30 menit gitu ya, walaupun soalnya cuma 36 gitu. Oke, untuk scoringnya sih di dalam tes intelijensi tidak jauh beda. Yang benar jawabannya di skor 1, yang salah 0. Nanti di total nih skornya, berapa nih yang benar? Totalnya misalnya ada 30 soal yang benar ya, berarti dapat skor 30. Itu skor mentah. Nanti dikonsultasikan ke norma untuk melihat skor skalanya. Nah, dari skor skala ini nanti dilihat level intelijensinya berdasarkan persentil. Nah, dari persentil itu nanti kita tahu yang bersangkutan ini berada di grade berapa. Gitu. Jadi misalnya nanti persentilnya itu
65 ya, berarti dia berada di grade 3. Nah, tinggal nanti di grade 3 berarti yang 3 plus, berarti yang di rata-rata atas. Rata-ratanya itu bagus, cenderung ke atas kayak gitu ya. Tuh, jadi ini modelnya itu seperti ini, pakai grade sama keterangan. Dan persentilnya tidak perlu dituliskan ya, karena kalau dituliskan nanti khawatir bias dengan skor IQ yang biasanya. Kalau misalnya nanti grade Anda itu adalah 2 atau rata-rata atas dengan skor persentil misalnya 90, nah nanti bingung loh. Orang awam nanti dipikirnya 90 itu skor IQ, nah nanti malah seleginje tambah bingung ya. Jadi tidak usah disampaikan skor persentilnya, itu amannya sih kayak gitu. Dan ada yang mau ditanyakan di sini sebelum saya masuk ke CFIT? Sepertinya belum ada, Bu. Belum ada ya? Oke, kalau belum ada, untuk CFIT tadi sudah saya sampaikan, itu ada 3 skala ya, berdasarkan dari tingkat kesulitannya. Nah, sebelum itu, CFIT ini memang mengacu kepada konsep dari Kettle, tentang bagaimana IQ itu diperoleh berdasarkan dari kemampuan abstraksi ataupun analisis dari media yang disajikan. Situasinya lebih ke umum kayak gitu. Nah, CFIT ini itu memang secara tidak langsung di mana individu itu dibesarkan dan lain sebagainya akan mempengaruhi pola berpikir menyelesaikan soal-soal dalam bentuk gambar. Itu ya, baik itu bawaan, yaitu ya kaitannya dengan fluid sama kristal intelijen ya. Gitu. Jadi secara tidak langsung itu akan mempengaruhi bagaimana dia mempersepsikan gambar itu dan mencari solusi dari jawaban di gambar tersebut. Nah, ini untuk versi CFIT-nya. Jadi skala 1 itu untuk anak-anak. Skala 2 ini bisa anak-anak yang memiliki kemampuan lebih atau dia anak-anak juara bisa mempelajari sesuatu dengan cepat, silakan diberikan skala 2A mungkin ya, ataupun 2B levelnya itu boleh, termasuk CFIT skala 2 ini diberikan kepada mahasiswa atau usia 20 tahun ke atas atau calon karyawan, boleh, nggak apa-apa. 2, tapi berikan yang 2B ya, kalau untuk misalnya seleksi calon karyawan di perusahaan X, nah itu silakan diberikan CFIT skala 2B. Kenapa, Bu? Karena skala 2 itu tengah-tengah tingkat kesulitannya. Kalau skala 3 itu sulit sudah levelnya. Dari gambar pertama sudah disajikan contohnya itu lebih sulit, membutuhkan waktu untuk berpikir yang lebih gitu. Sedangkan waktu per subtes itu sudah disediakan, sangat terbatas sekali gitu. Kalau misalnya contoh Bu, untuk anak-anak berkebutuhan khusus atau masuk SMP tapi berkebutuhan khusus ya silakan diberikan skala 2 nggak apa-apa. Skala 1 gitu ya, boleh gitu. Jadi biar tahu bisa nggak yang dideteksi anak itu lamban belajar atau apa, coba berikan skala 1 nggak apa-apa. Tapi kalau skala 3 ini benar-benar orang dengan background yang menuntut kemampuan analisis yang tinggi. Misalnya promosi manajer atau supervisor atau direktur apa misalnya. Nah, itu kasih aja skala 3A kayak gitu ya. Atau misalnya masuk ke suatu tempat sekolah yang minta itu anaknya itu harus analisis kemampuannya itu sudah oke. Walaupun dia baru lulusan SMA mau ke
perguruan tinggi itu, ya udah diberikan skala ketiga karena sesuai dengan kebutuhan dari institusi tersebut yang meminta saringan lebih ketat, yaitu anak-anak yang levelnya itu lebih tinggi, berikan yang skala 3, jangan skala 2, nanti banyak yang nanti saringannya kurang ketat kalau skala 2 kayak gitu. Terus CFIT ini sama dengan Raven, bisa diberikan secara klasikal karena paper and pencil dan berupa gambar ya. Dan untuk CFIT ini subtesnya tadi terdiri dari 4 yang saya tunjukkan gambarnya. Ada subtes 1 disebut itu seri, gambarnya itu gambar seri, jadi melihat urutan dari setiap gambar pada kotak dan mencari urutan yang keempat itu apa. Terus subtes yang kedua ini klasifikasi. Klasifikasi itu pemetaan dari gambar sesuai dengan instruksi. Itu waktunya 4 menit. Sedangkan yang metrik tadi yang ada di dalam kotak tadi, 4 gambar kecil. Nah itu disebut metrik, itu 3 menit. Dan yang terakhir tadi mencari posisi sesuai dengan titik. Posisi titik yang ada di dalam soal, itu namanya persyaratan 4 menit. Jadi totalnya berapa? Subtes pengerjaannya aja totalnya berapa? 14 menit ya. Gitu. Jadi 14 menit ini tanpa instruksi. Namun untuk instruksi yang CFIT itu harus diberikan per subtes, tidak boleh gelondongan. Jadi misalnya instruksi subtes 1 ya udah diberikan instruksi, habis itu disuruh mengerjakan, stop, sudah selesai, baru instruksi untuk yang subtes 2. Kerjakan, stop, baru instruksi yang ketiga. Tidak boleh gelondongan langsung diinstruksikan subtes 1 sampai 4. Gitu, tidak boleh. Kecuali yang Raven itu kan beda, hanya satu pola kan, polanya sama, tinggal mencari gambar yang kosong, wilayah kotak yang kosong tadi kan, jadi cukup instruksi sekali di awal. Untuk scoringnya sama, yang benar di skor 1, yang salah 0. Terus dikonsultasi di total, terus dikonsultasikan dengan norma untuk tahu skor skalanya, baru dicek di total, baru dicek ini skor IQ-nya dari buku norma itu. Ini kategori IQ-nya menurut CFIT, jadi tidak jauh berbeda dengan Wechsler, ada sedikit perbedaan di angkanya, tapi gunakan yang ini. Oke, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Saya izin bertanya. Siapa itu? Nimade, silakan. Iya. Iya. Tadi kan yang kalau di Raven juga ada norma, kalau di sini juga ada norma. Ya. Kalau itu buku normanya itu sama atau beda ya, Bu? Makasih. Kenapa pertanyaannya buku norma? Buku normanya sama atau beda ya, Bu? Oh, beda. Beda. Nah, buku normanya Raven dengan CFIT beda. Kan kalau Raven tadi kan tidak akan keluar skor IQ. Yang keluar itu kan nanti bisa lihatnya itu grade. Dan kategorisasi dari grade itu berdasar nilai persentil. Jadi secara otomatis buku normanya akan berbeda. Jadi buku norma itu antar yang satu dengan yang lain itu beda, sudah ada ininya sendiri-sendiri. Cuma tadi yang CFIT untuk kisaran kategorisasi rata-rata di atas rata-rata itu dengan yang di Wechsler itu tidak jauh berbeda. Itu aja, tapi tidak persis sama gitu untuk yang CFIT. Tapi kalau buku normanya pasti beda. Ada yang mau ditanyakan yang lagi? Sudah, Ibu, terima kasih. Silakan. Ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Boleh tanya juga yang lainnya yang itu terbesit. Atau via chat juga boleh, silakan. Prameshela, tidak ada. Jangan lupa absen di Siam. Oke. Total mahasiswa di sini berapa? Di ininya. 34 ya? Kakak Devira. Iya, Ibu. Totalnya 34.
Di Google Classroom tuh, sebentar Bu. Dan saya mau cek juga. Silakan kalau sambil mau bertanya juga boleh.